Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Muhammad Imam Zainal Abidin. Di sini saya menemani teman-teman dalam mata kuliah regulasi zakat di Indonesia. Jadi perlu kita ketahui ya bahwa zakat itu memang berlaku di Indonesia. Sehingga kalau kita membicarakan regulasi pasti tidak lepas dengan undang-undang yang telah ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia. Maka dari itu, apa isi undang-undang yang ada pada zakat itu sendiri? Pada undang-undang tentang zakat itu ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Jadi undang-undang ini teman-teman mahasiswa manajemen zakat wakaf itu harus tahu ya, karena UU Nomor 23 Tahun 2011 ini memang sangat penting ya. Mahasiswa manajemen zakat dan wakaf dalam hal ini adalah sebagai pengelola. Jadi, pengelola memang harus tahu aturan yang berlaku pada UU atau UU yang telah ditetapkan oleh Presiden. Maka dengan demikian harus nanti ketika saya mengirimkan UU nomor 23 tahun 2011 nanti saya kirimkan di WhatsApp group, nanti bisa dibaca ya. Kenapa kita membahas UU nomor 23 tahun 2011? Karena zakat itu merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu diatur untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna. Zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam. Dalam hal ini, UU nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di Indonesia dituangkan untuk mengganti UU nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, sehingga perlu diganti dengan yang baru dan sesuai. Jadi perlu kita ketahui bahwa UU nomor 23 tahun 2011 ini adalah hasil perubahan dari UU nomor 38 tahun 1999. Jadi nanti bisa dibedakan antara UU nomor UU nomor 38 tahun 1999 dengan UU nomor 23 tahun 2011, karena perubahan tersebut itu tidak sesuai dan harus diganti. Begitu juga dengan UU yang baru ya. UU yang baru itu tentang hukum perdata ataupun pidana itu banyak yang mengalami perubahan ya. Jadi mahasiswa manajemen zakat wakaf itu mengerti tentang perubahan undang-undang tersebut. Jadi pada regulasi ini itu sangat penting ya. Regulasi zakat Indonesia itu sangat penting karena dengan kita mengetahui perkembangan, kita akan mengetahui hal-hal yang terbaru atau aturan yang terbaru dan aturan yang masih berlaku ataupun yang tidak berlaku. Kemudian setelah itu saya lanjutkan, zakat itu memiliki atau perlu kita ketahui ya bahwasannya zakat itu berbeda dengan infak dan sedekah.
Jadi kalau sedekah adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum, misalkan memberikan harta benda yang kita miliki itu memberikan kepada siapa saja ya tanpa ada pengelola, itu sudah cukup. Berbeda dengan zakat. Zakat itu memang harus ada pengelola yang memiliki tugas untuk mengelola zakat tersebut sehingga harta tersebut bisa ditasyarufkan kepada yang berhak menerima atau mustahik. Nanti teman-teman saya kirimkan UU nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat ya. Jadi zakat itu memang berbeda dengan infak dan sedekah. Zakat itu merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Jadi ada yang mengelola itu zakat. Jadi ketika suatu kegiatan itu dikelola dengan baik, pasti ada aturan yang berlaku. Aturan yang berlaku di Indonesia itu tertuang dalam UU nomor 23 tahun 2011 ya. Baik, saya lanjutkan. Jadi dalam upaya untuk mencapai tujuan pengelolaan zakat dibentuk Badan Amil Zakat Nasional, yaitu Basnas, yang berkedudukan di ibu kota, di Jakarta ya. Basnas memiliki cabang-cabang kantor di perwakilan daerah ataupun provinsi, wilayah ya. Di Jateng itu juga ada. Kemudian Basnas ini dikelola dan memiliki cabang yang berada di kabupaten ataupun kota. Jadi merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama atau Kemenak ya yang sekarang ini. Kemudian Basnas merupakan lembaga yang berwenang untuk melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Jadi disebut Badan Amil Zakat Nasional. Itu untuk apa? Untuk membantu Basnas dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat kepada masyarakat. Jadi masyarakat juga bisa membentuk lembaga amil zakat atau LAZ ya. LAZ membentuk LAZ atau LAS wajib mendapat izin dari menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama. LAS juga wajib melaporkan secara berkala kepada Basnas. Jadi LAS itu merupakan bagian dari Basnas yang LAS merupakan lembaga amil zakat yang secara independen itu ditunjuk oleh Basnas atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat yang telah diaudit oleh syariat dan keuangan. Jadi pada Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat itu disahkan oleh Presiden dulu ya, waktu masih Presiden Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta pada tanggal 25 November 2011.
tentang ini dasar hukum, kemudian dasar hukum UU nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah pada pasal 20, pasal 21 dan pasal 29, pasal 34 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi penjelasan umum UU pengelolaan zakat negara menjamin kemerdekaan di tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, kemudian penanggulangan kemiskinan, pemerataan ekonomi, meningkatkan SDM yang berkualitas dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna. Jadi zakat itu memang harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam. Jadi zakat itu merupakan amanah dan kemanfaatan keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas, merupakan kegiatan yang sangat efektif dan efisien karena pelayanan dalam pengelolaan zakat selama ini itu masih kurang karena tingkat pengelolaannya yang belum terstruktur, sehingga kalau kita melihat yang terjadi di suatu daerah, jadi Basnas ini ataupun LAS itu kurang maksimal ya. Maka dari itu tugas mahasiswa manajemen zakat dan wakaf itu merupakan tantangan baru dalam meningkatkan kualitas SDM. Jadi meningkatkan kualitas SDM melalui ilmu yang telah dikaji saat ini. Jadi harapan dari program studi MZW itu ya memang agar terciptanya ya pengelolaan yang baik sehingga SDM ini memang bisa meningkat sesuai dengan yang diharapkan pemerintah. Jadi tujuan dari pemerintah untuk membuat UU yang pada tahun 2011 nomor 23 tahun 2011 ini adalah seperti itu. Jadi tanpa adanya undang-undang ini, zakat dikelola itu tidak akan maksimal karena tidak memiliki perlindungan hukum. Maka UU ini sangat penting. Jadi teman-teman mahasiswa MZW FEBI IAIN Kudus harus memahami ini ya. Ini bisa dibaca dan dipelajari. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup ataupun di komentar pada video ini. Semoga bermanfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.